Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, zina merupakan perbuatan dosa besar yang dibenci dalam Islam. Orang yang melakukan macam zina dipastikan akan menerima murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bahkan memberlakukan sanksi berat bagi para pelaku zina. Hukum dari zina telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Macam zina tak hanya merugikan pelakunya, tapi juga keluarga dan masyarakat sekitarnya. Perilaku macam zina yang mencerminkan hilangnya akhlak terpuji, menyebabkan lemahnya iman dan ketakwaannya, dan akan mematikan cahaya di hati. Zina dibagi menjadi beberapa macam. Semua macam zina ini wajib dihindari dalam hidup. Orang-orang yang melakukan macam zina ini kelak akan diberi ganjaran berat di dunia dan akhirat. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Secara umum, macam zina ini bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Zina muhson. Zina muhson adalah macam zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria atau wanita ini sudah berkeluarga atau menikah. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda, ataupun janda. Zina ini berarti seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. 2. Zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah macam zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhson termasuk ke dalam macam-macam zina, dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya saja, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. 3. Zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinahnya adalah melihat. Kedua telinga zinahnya adalah mendengar. Lisan zinahnya adalah berkata-kata. Tangan zinahnya adalah menyentuh. Kaki zinahnya adalah berjalan. Hati zinahnya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Adapun macam zina al-laman diantaranya adalah zina ain, adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Zina kolbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya. Hukum zina. Dalam Islam, melakukan macam zina bisa mendapat hukuman baik di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku zina bisa dikenai hukuman cambuk dan rajam. Hukum dari zina muhson adalah dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan kepada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sementara hukum dari zina ghairu muhson adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun.
Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhson seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukannya. Dasar hukum perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat segala macam zina. Hal ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, anjuran menghindari zina tertuang dalam ayat, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Sahabat yang beriman, itulah macam zina dan hukuman yang diterima oleh si pelaku zina. Semoga kita menghindari dosa zina ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.